Tunggu-tunggu bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sembari kita beriktikaf dan kita sambil menunggu masuknya waktu salat Isya, kita kembali untuk mengulang kaji hal-hal yang penting dalam kita membentuk jiwa kita, agar sedikit amalan yang kita lakukan dan itu yang nama dahirnya baik, semoga betul-betul yang baik dan bagus itu bisa betul-betul hasilnya kita bisa dapatkan yang terbaik dan yang bagus nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, pada malam ini kembali saya bacakan sepotong hadis Rasulullah. Di dalam hadis itu ada 4 sifat yang tidak boleh sama sekali ada dalam jiwa dan hati seorang mukmin dan seorang muslim. Karena sifat-sifat yang 4 macam itulah yang mengakibatkan bahwa hidup ini kita betul-betul sia-sia dan tidak bisa kita mendapatkan apa yang Allah janjikan di hari kita kembali ke hadiratnya dan kita belakangi dengan dunia fana ini. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi haslatun minhunna kanat fihi haslatun minan nifaq hatta yadda'aha idza tumina khana wa idza hadasa kazzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunnati salasah, yakni Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Hadis yang bersumber daripada Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ada 4 masalah di mana orang-orang yang berhimpun pada dirinya keempat sifat itu, ia adalah munafik yang total. Dan siapa yang ada pada dirinya satu bagian daripada yang 4, kanat fi khaslatun minan nifaq, adalah orang itu merupakan 1/4 daripada kemunafikannya sampai ia mau untuk meninggalkannya. 4 perkara tersebut adalah iza tumina khana, bila dipercaya kepadanya ia berkhianat, wa idza hadasa kazzaba, andai kata ia berbicara adalah bohong, wa idza ahada ghadara, apabila ia berjanji ia pungkiri janji tersebut, wa idza khasama fajara, apabila ia bersengketa, berdakwah dan saling untuk melakukan mukhasamah, artinya perbantah-bantahan, fajara, selalu ia berbuat curang. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 syekh, Bukhari Muslim, Nasa'i, Abu Dawud dan Tirmizi. Provinsi Ulun Tuan Bandung ini diberikan identitas dengan kemunafikan, bahwa 4 ciri itu merupakan ciri total pada munafik. Di saat disebutkan bahwa seseorang yang ada pada dirinya keempat macam munafiqan khalisan, ia adalah munafik yang secara keseluruhan, artinya dalam semua sisi dan semua perilakunya
adalah sama seperti sisi dan perilaku orang munafik. Di mana kalau kita lihat orang-orang munafik saat awal Islam itu lebih berbahaya berbanding dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir jelas, ia satu sisi ia tak mengakui Islam, sisi lain dia itu apakah mau untuk tunduk dalam kehidupan bermasyarakat atau tidak. Sisi lain adakala ia mau minta perlindungan kepada orang Islam, atau mereka ingin angkat senjata dan mencari gara-gara untuk menjadi permusuhan. Maka kafir itu jelas ada 3 kategori. Yang bagi Islam memandang mereka itu ada 3 kelompok. Ada kelompok yang disebut dengan zimmi, yang mereka dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan adalah ikut sama-sama karena konsep Islam menyangkut dengan kehidupan kemasyarakatan itu lebih adil, itu lebih rasional, itu lebih besar memperhatikan daripada keinginan dan sesuai dengan hajat nafsu. Sedangkan mereka yang mau untuk tunduk dan disebut dengan zimmi, umat Islam kena zakat. Orang zimmi tak usah bayar zakat, hanya blasting saja. Atau mereka yang ingin mendapat perlindungan untuk kita jaga daripada kehidupan yang membahayakan dirinya dari bermacam ancaman, disebut iaitu ma'ahid. Adakala mereka memang disebut dengan orang-orang yang terus cari gara-gara, yang tak pernah mau mengakui kemuliaan, kebaikan, keadilan, kebagusan Islam, tak pernah mau diakui. Disebut mereka itu harbi, yang boleh untuk melindungi diri Islam dari harbi inilah. Dan kafir harbi itu selalu cari-cari gara-gara agar umat Islam binasa, agar umat Islam bahaya, agar umat Islam hancur, agar umat Islam musnah dan fana di muka bumi ini. Karena itu tujuannya. Maka Islam harus selalu siap-siap diri untuk antisipasi daripada apa yang sedang dirancang oleh dia untuk membuat kebusukannya demi untuk membasmi dan ingin untuk menghancurkan Islam. Dan itulah yang disebut dengan awal-awal sikap Muslim adalah membela diri andai kata menjadi sebuah ancaman. Nah, maka tapi di balik daripada 3 kelompok itu ada yang ia di depan kita sebagai seorang Muslim, di dalam kehidupan kita masuk masjid, apa yang kita beri zakat ia juga nampaknya juga beri zakat. Kita baca ayat, ia juga lebih fasih. Kita baca hadis, ia juga hafal. Tapi tak pernah sama antara mulut dengan hatinya. Idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Maka kata-kata nifak itu diambil daripada kata-kata yang asal usulnya dalam lughah Arab adalah pada tabiat satu macam binatang yang hidup di padang Sahara, yang ia itu sama seperti tikus tapi dia lebih besar. Binatang tersebut dia paling lihai dalam mengecohkan lawan dan dalam untuk mendapatkan mangsanya. Lawan dikecohkan, tapi dia ada strategi juga untuk bagaimana ia juga bisa mengalahkan untuk mendapat rezekinya untuk dibawa dalam lubang.
lobang atau disebut dengan umpung dalam bahasa kita, yang dikorek dalam tanah oleh semacam fa'arun, tikus besar yang ada di padang pasir, yang caranya lobangi satu lubang tempat masuk. Setelah masuk ke dalam, lubang ini ditutup. Ia cari lubang lain, ia buka lubang rahasia yang lain, dan lubang itulah yang dipakai untuk keluar masuk. Yang untuk dia pergi cari makan, pulang, bersembunyi, tak pakai dengan lubang. Lubang ini nampak, tetapi kalau masuk di dalamnya sudah ditutup, dan ia enggak akan sampai pada dia. Disitulah dia ambil asal kata daripada munafik itu, daripada nafaqaul yarbuk. Yarbuk itu adalah fa'run kabir, yaitu ada semacam tikus besar yang ada di padang Sahara. Maka disimpulkanlah bahwa yang dimaksud dengan nifak adalah mukhalafah, berbeda antara yang nampak dengan apa yang tidak nampak, berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang disimpan dalam hati, berbeda dengan apa yang dinyatakan dengan keinginan ada di dalam jiwanya, yang itu tidak dinampakkan dan dirahasiakan kepada orang lain. Secara umum mereka itulah memiliki 4 sifat itu. Dan orang yang sifatnya pura-pura seperti itu, ia adalah tetap, kalau dilihat daripada sasaran dan objeknya, ia tetap sasarannya pada 4 macam tadi. Pada berbicara, pada mendapatkan sebuah kepercayaan, pada membuat sebuah janji-janji, dan di saat terjadi sengketa antara dia dengan seseorang, kemudian ia dalam sengketa itu apakah jujur atau curang terhadap apa yang fakta yang ada dalam persengketaan itu, terutama masalah pemilikan. Oleh karena demikian, andai kata perbedaan zahir dengan batin itu berkaitan dengan i'tiqad atau berkaitan dengan tauhid, itu nifaqul iman, maka orangnya jadi ia tetap dalam kafir. Seperti yang dalam ayat idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, hanya untuk mengecohkan saja itu ya. Padahal saya tetap seperti kepercayaan yang semula kita sumpahkan menurut itu nifak yang disebut dengan nifak iman. Tapi kalau berkaitan dengan 4 sifat itu pada hal yang bukan dengan nifak hati, bukan pada masalah tauhid, tapi ada pada masalah proyek, atau pada masalah menyangkut dengan janji-janji orang, atau bagaimana untuk mengecohkan agar mendapatkan, karena kita ingin berhutang, kalau enggak buat sedih-sedih dengan bermacam karangan dengan kebutuhan itu tak dikasih, padahal bukan untuk itu. Ustaz, susah kali ini listrik mau dipotong Ustaz, tolong Ustaz pinjamin uang 300.000, kalau enggak nanti aku dipotong. Padahal bukan itu, dia mau beli lem padahal untuk kepentingan dirinya. Alasannya udah mau dipotong, anak-anak di rumah udah 1 minggu ini enggak ada makan. Itu cerita, dan yang diceritakan itu bukan semuanya. Yang tujuannya uang itu mau dipakai kemana, dan ia membuat karangan palsu, tapi untuk agar orang terkecoh, tumbuh rasa iba dan sayang. Itu nifak amal namanya. Nifak amal itu adalah ia masuk kategori orang yang melakukan dosa besar walaupun tidak membawa kepada akidah atau tidak membawa kepada dia itu menjadi murtad.
gara-gara itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi ada 4 yang disebut di dalam hadis. Khianat terhadap amanah merupakan yang pertama. Iza atumina khana. Apabila dipercaya kepadanya khana, ia menjadi seorang yang berkhianat. Para pensyarah berkaitan dengan hadis ini, karena kita tidak berani menterjemahkan sendiri ke mana lari hadis itu, kalau bukan kepada ahli-ahli hadis yang mereka punya kapasitas mengetahui asbabul wurud hadis, sehingga kita mengikuti pemikiran daripada ahli hadis yang coba untuk memberikan representasi kemana arah kandungan hadis ini. Berkaitan dengan khianat amanah, menurut pensyarah itu adalah perbuatan zalim, perbuatan aniaya terhadap orang yang mengkhianati itu. Saya mengkhianati sebuah kepercayaan. Apakah kepercayaan dari orang, atau kepercayaan dari negara, atau kepercayaan dari masyarakat, atau kepercayaan dari Allah, atau kepercayaan dari Rasul. Karena apa yang Allah percayakan kepada kita, baik yang sifatnya amanah maupun ilmu tentang halal haram, maupun yang menyangkut dengan kewajiban yang wajib, sunat dan yang haram, atau yang diberikan pencerahan dan ilmu tentang mana yang boleh, mana yang tidak, itu semuanya adalah amanah. Dan ini masuk kepada apa yang Allah ingatkan di dalam ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan jangan kamu khianati Rasul. Dan kalau kamu khianati terhadap Allah dan kalau kamu khianati terhadap Rasul, wa takhunu amanatakum, kamu telah mengkhianat terhadap amanahmu sendiri. Apa yang Allah anjurkan, apa hukum Allah yang telah diperjelaskan, apa hadis Rasul yang telah dipaparkan, yang sudah kita tahu, apa ketentuan agama yang ada, semua itu amanah. Andai kata yang diperintahkan untuk kita lakukan, kita tinggalkan, kamu telah mengkhianati terhadap amanahmu. Kalau sesuatu yang harus kita tinggalkan tapi kita lakukan, kita telah mengkhianati amanah kita sendiri kepada Allah dan Rasul. Padahal kita tahu ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, ini milik si A, ini milik si B, ini haram, ini harus, ini boleh, ini wajib, dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu tahu semuanya, kata Rasul. Allah mengingatkan, kalau sudah kamu tahu hukum Allah dan kamu tidak laksanakan, kamu telah mengkhianati kepada Allah dan Rasul. Atau khianat kepada segala amanah daripada manusia. Dikatakan yang pertama, telah kita menganiaya diri kita, telah menzalimi terhadap diri kita. Yang pertama, mengapa? Akibat kita mengkhianati, kita akan harus mendapatkan resiko dosa dengan Allah, siksa dari Allah, dan itu adalah menganiaya diri sendiri. Kita mengkhianati amanah sama dengan kita telah melakukan curang, dan kita telah melakukan sebuah kezaliman kepada diri kita. Kalau itu berlakukan, resikonya dosa, resikonya kita akan diberikan ganjaran dengan bermacam ancaman dan hukuman. Yang kedua, wa naza'u siqati min nufusin nas bi kha'inha. Yang kedua risiko khianat amanah adalah bagian daripada pencurian. Kita telah mencuri siqah dalam jiwa orang-orang yang pernah kita lihat.
Menyogetanya pengkhianat terhadap amanah pada manusia. Di samping kita telah menzalimi diri kita, kita telah mencabut sebuah kepercayaan yang kepercayaan itu sudah begitu melekat dalam jiwa orang lain kepada kita. Mula-mula orang percaya sekali kepada kita. Menyopengnya hana menjingat penyopapeng 50,000 tengku nujuk tak umur tujid. Tak kianan. 3 orang pandai tepu lah masjid naurengin kau 50 getik rupanya 25 dalam celeng. Kerana konjuk bau reng ke mudah nyepat 50 getik dalam celeng masjid. Cok 50 teruk kena ya pecah. Cok tanya 20, cok 50 culak dalam celeng. Ketiga tu hanam ku culak saat kemudian orang tahu hai baik nujuk baji baraku ilon tak janji dari kujak sampai kuwa. Malamnya cina tanya naik tiak dalam masjid, naik tiak dalam celeng. Lah nak yakin ku naik tiak. Ya, acik cina hoi cina pasal. Begitu sekali, 2 kali kayak gitu diketahui oleh orang yang memberikan amanah. Yang pertama, ia telah mencabut rasa kepercayaan pada orang yang memberi amanah kepada dia. Jangankan untuk taruh dalam celeng masjid, nanti apapun ia tidak akan mendapat percayaan pada pribadi yang demikian. Dan akan juga mencabut kepercayaan kepada orang-orang yang pernah, yang disampaikan, yang percaya kepada orang yang sudah kita khianati tadi. Maka disebutlah bahwa khianat amanah merupakan bagian daripada pencurian. Pencurian, kita telah mencuri siqah. Bukan mudah, menyodat cuwepeng masjid jelas. Ajak tamai kunci mantap pok nganu batem temu menyokabi dadat menyoraya ruhunyan melim. Olehnya peduk ba ujung bunuh ti dalam tok lagi nyan kadang-kadang nakai. Untuk keman on di 10,000 mesti on tarik mesti je mihana buka kan bak celeng-celeng rayuk lagi je. Ya, ada caranya. Tapi pencurian seperti itu jelas siapa yang melakukannya itu tidak begitu besar resikonya. Nah, karena jelas kalau kita diberikan dinobatkan orang dia sebagai seorang pencuri jelas. Ini enggak sebuah kepercayaan yang ada dalam hati orang. Cara mencurinya oleh kita sendiri. Ambil balik apa yang ada pada diri kita kepada kita. Maka inilah resiko yang paling besar. Hari ini dunia hampir umum bala siqah sudah diambil. Karena pertama amanah tidak ada. Sehingga akibat siqah diambil, yadun amanah susah didapatkan. Andai kata banyak orang kaya, banyak orang miskin. Orang miskin butuh modal untuk usaha. Orang kaya punya duit yang tak boleh untuk diganda. Kalau hutang diganda sebagai bisnis napeng 200 juta peduk bak bank untuk tiap bulan IB 10 atau 1 juta laba itu riba. Yang riba itu konsensus kita buat misalnya kesepakatan referendum. Masyarakat Indonesia referendum untuk menanyakan setuju dengan riba atau tidak. Seluruh Indonesia referendum setuju dengan riba. Riba tak pernah halal. Dengan setuju 500 atau 4 juta orang Aceh dengan riba. Apakah Allah kalah dengan kesepakatan orang Aceh? Kalau demokrasi dikatakan itu, maka tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan seenaknya suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Kalau rakyat yang sepakat dengan bungong bank itu semuanya, Allah sendiri tak pernah sepakat. Di dunia kau lakukan apapun, di akhirat tunggu dengan apa yang Allah berikan.
Maka dan dengan konteks amanah tadi dalam sistem ekonomi Islam yang bukan jual beli, selain daripada tang piutang, selain daripada ijarah tumpah bekerjasa bekerja upah barang tajuk motor tiura padu, selain dari itu sifatnya mudharabah, musaqah, muzara'ah, syirkah, semua itu dibina kepercayaan orang yang punya modal dengan orang yang jujur dan amanah, dan mereka yadun amanah, pinjam meminjam yadun amanah. Mana yadun amanah? Saya berikan mudharabah hari ini, medua laba bahasa katanya. Yang kerja bank orangnya sakit ulai aja. Dia tak pindah bank konvensional jatah jenis ubena KBSI. Nyan produk yang jadi puput yang ke belau-belau. Murabahah tak yang jadi puput. Mudharabah kibai ni pegat. Kecuali tak pegat mudharabah atas meja, but tetap bawa riba. Karena nama mudharabah, saya punya modal, orang lain punya keahlian, orang lain bekerja untuk transaksi, membuat usaha segala macam. Untungnya nanti kita hitung bahwa setelah potong biaya yang dikerjakan saya pemilik modal tak pernah lihat. Ini 50 juta modal. Transaksinya apa? Kita mau dagang beras. Ya dagang beras aja. 5 bulan dia dagang beras atau 1 tahun, ayo kita hitung paduk laba beras. Dengan modal kembalikan paduk oleh modal daripada 1 juta. Paduk laba. Setelah dah biaya. Nah laba 1 juta. Inilah yang diambil hari-hari oleh pekerja itu adalah dihitung atas nama dia mengambil pinjaman. Nanti potong pada laba. Ya. Cuma orang lagi nyanyi. Mbak ilai bak orang lain mubana dan terjejuk. Dipengut tu. Dihitung paduk laba yang cocok. Ya. Inilah masalahnya hari ini. Mengapa tidak bisa hidup? Banyak orang kaya. Tapi mengapa orang miskin tak punya modal untuk kerja, untuk berusaha, untuk ternak, untuk pegang toko, untuk mekan, engkut, macam-macam mungkin. Pegang hidup. Amanah mana li? Dalam Islam punya amanah. Kan mudah tak 50 juta peng tatuk langkah tahun tajuk. Dia melayang, ikira laba haji. Ikira laba haji, Pak Jokowi Amun. Baik tingkatnya. Bukan tingkat itu Pak. Tentang masalah rusaknya amanah hari ini. Saya cari donatur atau sumbangan untuk buat pesantren. Banyak yang datang juga bukan? Banyak itu teman-teman kita, ada yang ladu meturat, yang ladu medung, sumbangan untuk yayasan anak yatim. Atau sumbangan untuk pembangunan pesantren bulan. Saya sudah pengalaman dengan itu. Sudah. Bagaimana rupanya caranya? Kepada orang yang bekerja, yang cari pada orang itu untuk bangunan pesantren, untuk dia 15%. Ya. Sedangkan 85% harus kembali kepada daya ataupun pesantren yang dibawa oleh dia nanti sumbangannya untuk dibangun dan segala macam. Begitu kita dapatkan di lapangan bahwa biaya sampai makan siang, jajan untuk anak, beli ikan ke rumah dan beras untuk hari itu tak dihitung dan dianggap itu biaya. Anak kita maulah 15%. Sama dengan menyona 50 atau 100 ribu mudah mempeng. Dia kekau ikatnya jajan ke ada miat napa 55 ribu tak apa kena 20 kena. Belum angkol 50 ribu, hinan ke 70. Olehnya tamah lom belah 2 hari. Olehnya belah boramut terbakar angka ni miat rumah macam-macam. Kabeh hinan 30 ribu dia kata. Ya.
Yang tertulis dianggap biaya-biaya. Dah malam kau baca baik. Menyoji ojak bah hotel lah. Hotel mewah lah Yang pi bah biaya. Bagaimana dengan menyona teman untuk bangun pesantren dari itu ribe. Untuk kau biaya-biaya tinggal 150. Yang bak 150 cok 15%. Ya, 150 cok 15% tu. Sama dengan kentruk daya pada kontrol ribe menyona dari itu. Apakah itu ya don amanah seperti itu? Nyudah tadi tumbangan ke pesantren. Yang ladum yang minta tumbangan pesantren, begitu pada pesantrennya. Yang turat nah bagian. Bukan bagian menjiwai pesantren. Tapi kadang-kadang dia ke bisnis. Na'udzubillah. Menyokong getanya. Tapi udip pesantren. Jiwa dekenan. Dan adalah ia menanam untuk udip. Pertama dari niat enggak. Tapi niat kalau demikian putar. Untuk apa? Bukan untuk bangun pesantren. Bucin? Untuk kehidupan ekonomi sebagai kita minta rezeki renang. Ya, menanci dalam segala lembaga keislaman. Kalau itu tujuan, Allah tahu. Apakah kita dianggap jujur? Kalau ini di depan publisnya, ini ada kaitan dengan hijrah kita yang sedang kita bicarakan pada malam lalu. Maka inilah yang disebut dengan khianat amanah. Ya, yang disebut dengan amanah, tiap apa saja yang dipercayakan atasnya oleh manusia, min malin harta, aradin kehormatan kemuliaannya, bahkan masuk juga segala hukum-hukum syarak. Jadi ada kadang-kadang rahasia itu amanah. Ya. Yang amanah idra negetanya orang perumah tu. Nah yang amanah agama nyantip dua orang perumah. Baik tanpa dia pegah pun tangan perumah apa anu namanya. Dia pegah. Nah yang dia pegah nah yang hana. Nganjip lumpuh curhat bak orang lain dia urina kadang-kadang enggak ada bak curhatnya. Ini amanah. Maka khianat amanah dulmun lisahibihi wa huwa yanzi'u siqatun min ghairihi. Kepercayaan menyertai khianat adalah pertama katanya berdosa telah menzalimi diri sendiri. Yang kedua kita telah mencabut, menghilangkan, mencuri rasa kepercayaan orang dalam hati. Akibat tidak ada rasa kepercayaan, maka bukan kikir, belum bisa kita katakan orang kaya kikir. Karena kalau sumbangan bantuan untuk ya konsumtif itu biasa. Tapi yang Islam menginginkan dalam ekonomi bukan itu. Bantu dia modal, kita punya uang yang tidak terpakai agar dia bisa untuk berusaha dan ia tidak menjadi pemalas dan tidak menjadi sebagai peminta-minta. Tapi dia sehat badan, punya keahlian, punya keterampilan, modal tidak ada, berikan modal. Modal pemerintah hijau jut ada hana wali. Yang kerja ubena bantuan pemerintah bersabar pihak Taiwan. Mana boleh je. Tapi punya ada orang kaya jut dia ada habis mendum. Hijau le dulu. Kalau punya pemerintah, makanya menyatakan orang pribadi, orang kaya-kaya punya kewajiban membantu orang-orang yang melarat, menghidupkan usaha mereka. Ada kewajiban dalam Islam. Tapi mengapa orang kaya tidak mau? Hilang rasa amanah. Ya. Hilang rasa amanah. Teribaya dalam detail temung dua draw yang betul-betul terpercaya dalam masalah amanah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kizbu, bohong, dusta. Di dalam hadis adalah merupakan salah satu daripada ciri dan sifat kemunafikan. Ya, idza hadasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Yang tidak tahu dia ngomong dusta. Kemudian yang enggak tahu di ngomongin bukan seperti yang tahu dosa.
Kita tahu ngomong bukan seperti yang kita tahu. Kita ngomong nambah-nambah yang bukan itu dusta. Ya, menyangkut agama, apalagi menyangkut berita, menyangkut pembicaraan. Apa saja yang keluar dalam mulut kita, kalau tidak sesuai dengan wakilnya, andai kata yang wakilnya itu adalah hukum syarak berdasarkan dhanni, tapi kalau wakilnya kejadian-kejadian fenomena yang ada hari ini, itu adalah harus tauqifi, dan itu harus waqi'i, dan itu hakiki. Tidak tahu tapi tak mau untuk kita katakan saya tidak tahu, tapi kita karang, kita rangkai terus kata-kata, padahal kita tahu, padahal bukan begitu sebenarnya. Itu berbicara. Yang pertama, kalau kita berberita, kalau kita ingin untuk mempengaruhi orang juga dengan terus mengarang-ngarang dengan sesuatu yang tak pernah ada terpikirkan untuk kita lakukan, dan itu juga adalah dusta, dan itu kebohongan. Ya. Kemudian yang menyangkut dengan ini, asul munafik, prinsip dasar dan basic utama daripada sifat kemunafikan adalah dusta. Wa qadin alal akhlak, yang menjatuhkan dan meruntuhkan daripada nilai-nilai akhlak pada seseorang, itulah dusta. Jangan katakan bahawa orang yang tulis nyan adalah godak akhlak. Orang tulis anak akhlak. Tak tupu akhlak tengah god katanya, karena tengah ipulai katanya. Wadah sabah sana ipulai pengut tu. Itu adalah sifat kemunafikan. Rasulullah Nuan Bandung. Wa huwa da'in li ihtiqari sawi. Dusta adalah yang menggiring si pelaku atau si pembohong itu kepada kehinaan, kepada kehinaan, atau dia menjadi orang yang tak berharga dan melahirkan tidak ada rasa percaya dalam kedudukan daripada bermacam kepentingan publik, atau bahkan pada dari anaknya sendiri tidak mendapat kepercayaan. Ini berkaitan dengan dusta. Ini perlu untuk ada kedudukan dan ada martabatnya. Ada beberapa persoalan yang boleh berbohong. Bagaimana juga dengan usaha kita dalam mendidik anak-anak. Dalam mendidik anak-anak, itu kadang-kadang ada yang harus untuk disembunyikan. Dan itu tidak dianggap sebagai pendusta. Seperti banyak orang sekarang menuduh sistem pendidikan orang tua Aceh adalah sulit. Bukan. Karena anak kecil di bawah umur belum balik, ia belum tahu seks, ia belum tahu libido, ia belum tahu suka kepada lawan jenis. Saat yang demikian tak usah untuk diceritakan hal yang demikian, tetapi dikatakan dengan bahasa-bahasa kinayah atau bahasa sindiran. InsyaAllah di lain kesempatan nanti kita sambung, masih ada beberapa sifat lagi. Mengingat waktu Isya sudah masuk, kita padai dulu sampai di sini. Ya, semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahu wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.